Nggih, ini terkait untuk kegiatan Kopdar. Tadi Pak Rudi ngendiko, dikasih waktu 1 hari, kayaknya masih kurang. Itu menandakan bahwa keterbatasan ilmu kita itu perlu di-upgrade. Sehingga mungkin perlu saat ini kita rumuskan biar kita terjalin. Tadi ada saudara kita yang ngendiko, ini ilmunya ya sebetulnya tidak seberapa, tetapi nilai silaturahminya yang luar biasa. Jadi ini merupakan suatu kolaborasi antara ilmu, pengalaman, dan jalinan silaturahmi. Itu perlu kita modifikasikan, kita satukan sehingga akan membuahkan suatu langkah dalam rangka kita mengemban tugas sebagai kontributor penyeru-penyeru dakwah dalam rangka kita menyuarakan syiar Islam, syiar Quran dan Sunnah, biar tetap berkumandang di seluruh penjuru tanah air. Sehingga ini nanti mungkin bisa kita agendakan, mungkin ya kalau tidak 2 tahun sekali, mungkin 3 tahun sekali dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa kita jadikan ini suatu agenda rutin lah, biar menambah semangat, greget. Nah, tadi seperti Mas Chandra perlu suatu regenerasi biar teman-teman kita pemuda tergugah hatinya. Yang tadinya terpaksa, karena terpaksa menjadi biasa sehingga membudaya dan akhirnya menjadi suatu kebutuhan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sukoharjo. Ya, alhamdulillah untuk Sukoharjo sendiri ini kami sudah terbentuk untuk elemen dari kontributor. Jadi alhamdulillah sudah ada untuk koordinator, sekretaris maupun bendahara. Untuk yang pertama untuk koordinator kami sendiri Ahmad Mujadid, kemudian untuk sekretaris itu dihandle oleh Mas Anang, dan untuk bendahara ini kami berikan amanah kepada Mas Amir dari Bulu. Kemudian untuk di Sukoharjo sendiri alhamdulillah dari sinergi dengan pengurus perwakilan maupun pengurus cabang, untuk terutama koordinator elemen pendukung dakwah itu juga diikut sertakan pada pertemuan rutin pengurus perwakilan. Jadi di Sukoharjo sudah diadakan untuk pertemuan rutin yang mana dari koordinator juga untuk dilibatkan mengikuti. Kemudian untuk kegiatan yang lainnya berkenaan pelaksanaan atau pembagian tugas dari Sukoharjo berusaha semaksimalnya dengan teman-teman yang ada untuk senantiasa berusaha untuk bisa meliput atau mendokumentasikan kegiatan yang ada. Jadi dari cabang maupun dari kegiatan perwakilan ya alhamdulillah dari teman-teman berusaha untuk bisa meliput atau mempublikasikan. Jadi intinya itu. Terima kasih. Apakah untuk Sukoharjo itu yang kontributor itu apakah kontributor murni atau satgas tapi juga kontributor, atau SAR tapi juga kontributor, seperti itu? Untuk terkait anggota kontributor, nah ini alhamdulillah hampir seluruh anggota itu double atau bahkan triple elemen yang lain. Jadi misalkan contoh ada, jadi anggota kontributor itu juga aktif di Satgas. Anggota kontributor juga aktif di SAR. Anggota kontributor juga aktif di Pemuda. Ada juga anggota kontributor yang aktif di Bankom. Jadi alhamdulillah dengan adanya double elemen, dengan adanya double elemen ini yang diikuti,
itu dari kontributor tidak ketinggalan informasi. Jadi kalau misalkan dari kegiatan Satgas, dari Satgas ada kegiatan, itu dari kontributor yang ikut gabung di Satgas itu sudah mengetahui terlebih dahulu. Nah nanti bagaimana penugasannya? Ya dihandle dulu yang dari kontributor yang handle yang gabung sama Satgas itu dulu. Kalau misalkan tidak bisa dikondisikan, nah nanti akan kerjasama dengan rekan-rekan yang lainnya. Jadi hampir seluruhnya, paling kalau misalkan kami cek katakanlah yang putri, itu kan kami juga ada kontributor putri, alhamdulillah. Nah itu juga tentu aktif juga di kegiatan pemudi. Kalau misalkan yang lain kami cross check itu untuk yang pure di kontributor itu paling hanya 1 orang yang kami tahu. Kalau yang lain insya Allah juga double amanah atau mungkin triple amanah dan sebagainya. Ya alhamdulillah bisa, rekan-rekan bisa membagi dan tentunya saling support demi kegiatan bersama. Terima kasih. Itu tadi pengalaman dari Sukoharjo. Mungkin yang dari Sukoharjo yang lain mungkin mau menambahkan, ada yang? Kalau tidak ada, saya ngecek untuk yang Karanganyar. Karanganyar selama ini kontributor juga lumayan banyak di sana, di Karanganyar. Kemudian bagaimana kegiatan kontributor yang ada di Karanganyar? Kemudian apakah sudah ada koordinator untuk wilayah Karanganyar? Kemudian bagaimana dengan penugasan kontributor? Monggo, salah satu dari Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk koordinator kontributor di Karanganyar, untuk saat ini sudah terbentuk dan kami dilebur menjadi satu tim dengan tim multimedia Karanganyar, yakni tugasnya mendokumentasikan semua kegiatan yang terkait kemajelisan yang ada di perwakilan Karanganyar, dan yang kedua untuk meliput semua kegiatan yang terjadi di perwakilan Karanganyar. Dan saat ini amanah penanggung jawab kontributor diberikan kepada Ustadz Kuri Iswanto sebagai penanggung jawab, dan yang lain bertugas sebagai anggota dengan masing-masing wilayah. Ada wilayah barat, wilayah selatan, wilayah timur, dan wilayah utara. Demikian dan terima kasih. Alhamdulillah untuk Sukoharjo, Karanganyar sudah. Kemudian gimana untuk yang Magelang, Purworejo, Wonosobo, kegiatan kontributor selama ini bagaimana perjalanannya? Monggo, salah satu dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sangat berbahagia pada kesempatan siang ini kita bisa bersilaturahmi dan berbagi pengalaman, berbagi hal-hal yang mungkin beda satu dengan yang lain. Yang perlu kami sampaikan ya tadi sudah banyak yang mewakili dari apa yang sudah kami jalankan di Wonosobo. Jadi Wonosobo itu ya mungkin mirip-mirip kayak Kalimantan, hanya posisinya yang tidak jauh. Kalau Kalimantan tadi 200 km, kalau kami mungkin ya tidak begitu jauh. Mungkin jalan kaki saja nyampe tujuan yang akan kita tempuh. Hanya persoalannya memang pengkaderannya ini yang memang ini sangat-sangat lambat. Kenapa ya? Karena mungkin banyak
merasa bahwa kontributor itu butuh skill khusus gitu yang mereka pahami. Kontributor itu butuh skill khusus, mampu ketemu dengan orang dan bisa berbicara, dan mampu membuat sebuah berita yang tentunya menarik. Ini yang membuat mereka itu jadi ragu, jadi khawatir, jadi takut. Nah, ini sebenarnya tadi kepingin kami sampaikan di forum diskusi tadi. Jadi mungkin ini agak sudah mulai terjawab dengan ada zonasi atau koordinator wilayah, kemudian nanti ada kegiatan pertemuan. Ini mungkin yang menjadi jawaban untuk bisa menjawab miskin kader itu tadi. Terus pengalaman yang kedua, ya kami hanya sendirian. Jadi kadang kami misalnya ada kegiatan merangkap MC misalnya, sementara kegiatan itu sangat bagus kalau kita liput, ya ini pelayon ini yang memang pengalaman yang sering kami jumpai, yang sehingga mungkin hasilnya tidak maksimal, jadi ya ini menjadi pengalaman kami. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan ikon-ikon ya. Ikon di majelis kita itu kan kegiatannya ada donor darah. Ini setiap jangka pendeknya, kemudian jangka menengahnya ada kegiatan paket sembako kemerdekaan. Kemudian jangka panjangnya ada kegiatan kurban dan seterusnya. Ini setelah kita mulai melebar untuk liputannya lebih banyak ke eksternal, ini juga menjadi hal yang bagus menurut kami. Hanya saja kami berharap untuk ikon-ikon ini jangan sampai ditinggalkan pemberitaannya. Jadi donor darah itu menjadi hal yang familiar sebenarnya di majelis kita. Nah, hanya yang menjadi persoalan yang sering kami jumpai itu golek angle itu sampai kesulitan saya. Ada yang muda sudah, yang tua sudah, yang profesi A, profesi B sudah. Sementara pengurus-pengurus di majelis kami ya sebagai laporan bahwa kegiatan donor darah kita itu aktif. Ini kadang kami bingung mencari angle yang bagus, angle yang tepat, yang bisa mewakili bahwa kegiatan rutin kita itu betul-betul berjalan. Ini pengalaman-pengalaman yang mungkin nanti bisa saudara-saudara lain bisa membantu untuk memberikan tip-tip dan jawabannya. Mungkin ada tambahan yang dari Temanggung, Magelang, Purworejo. Monggo, yang mau nambahi atau mungkin ada yang mau menyampaikan. Alhamdulillah kalau gabungan Wonosobo, Temanggung, Magelang, Purworejo sudah berjalan lancar, sudah terjadi koordinasi, semuanya sudah terkoordinasi dengan baik. Alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Kemudian di tengah-tengah kita ini ada yang dari Jambi. Jambi tadi ada yang dari Jambi. Monggo bisa disampaikan kesannya, kemudian gambaran kegiatan kontributor di wilayahnya, hambatannya apa saja, kalau misalnya ada hambatan, kemudian selama ini yang dilakukan bagaimana, koordinasi dengan pengurus cabang, perwakilan atau dengan pemerintah setempat bagaimana. Dari Jambi itu ada yang dari Tanjung Jabung, Pak Ngajio. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngajio dari Jambi, perwakilan Tanjung Jabung Timur. Kami bergabung
menjadi kontributor berjalan sekitar baru 1 tahun, dan di Jambi kami yang lebih senior dari Muara Jambi itu namanya Mas Heri Firdaus. Kami saling sharing sama beliau. Kebetulan beliau tidak bisa hadir. Mungkin pengalamannya selama menjadi kontributor selama 1 tahun ini. Pengalaman selama jadi kontributor, alhamdulillah kami sudah mengirimkan sekitar 4 kali liputan. Alhamdulillah berjalan lancar, tapi masih banyak kurangnya. Begitu. Mungkin alangkah baiknya minta bimbingannya pada senior-senior semuanya. Oke. Kemudian di sana ada berapa kontributor? Kemudian kegiatan sesama kontributor itu apa saja? Apakah ada pertemuan, kemudian mengasah kemampuan seperti itu? Kalau selama ini belum ada, Pak. Jadi cuman yaitu pokoknya besok itu tolong diliput Mas, kayak gitu. Begitu cuman. Kemudian dengan diadakannya Kopdar ini bagaimana kesannya? Semoga seperti keinginan kita semua menjadi penyampai Quran Sunnah yang profesional, strategis dan tawakal. Begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Untuk yang lain, mungkin ada yang lain di wilayah yang artinya seperti Pak Ngajio tadi, artinya di sana belum banyak kontributor, kemudian butuh bimbingan seperti itu. Apakah masih ada yang mengalami seperti itu untuk wilayah Jawa Timur? Monggo, daerah Malang, kemudian Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngatmin dari Malang. Alhamdulillah bisa hadir di Kopdar ini. Untuk kontributor sendiri saya dari Malang cuma saya sendiri, karena belum ada yang ikut untuk bergabung. Untuk sementara untuk peliputan saya sendiri. Belum ada yang menemani karena personilnya, karena di sana tidak banyak pesertanya untuk yang ikut. Jadi untuk sementara ini saya sendiri. Untuk kendala sebenarnya ya kalau acara-acara pas berbenturan dengan tugas, saya kadang juga belum bisa meliput itu. Karena kadang saya juga double tugas gitu. Maka dari itu sementara ini saya sudah berusaha untuk mencari pengganti. Kemarin sebenarnya sudah ada, ternyata minggu kemarin sudah pindah kerja ke Surabaya, jadi enggak jadi itu. Dan sudah bagian IT, sementara sudah saya ajak untuk bergabung, ternyata Allah mendaki lain gitu. Gitu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan hari ini adalah sudah lama, artinya kopi darat yang terakhir kita laksanakan itu adalah di Pondok Pesantren MTA Mojogedang 2022.
dan ini 2025 3 tahun kita laksanakan. Nah, apakah ada keinginan untuk mengadakan kegiatan semacam ini lagi dari Bapak-bapak dan rekan-rekan semuanya? Mau diadakan kapan? Artinya berapa bulan sekali, berapa tahun sekali? 1 tahun sekali. Oke. Konsepnya seperti ini. Kemudian wilayah tempat, apakah ada yang mau mengajukan atau dilanjut di grup? Kalau ada yang mengajukan silakan, kalau enggak mungkin dia tetap di pusat gitu, monggo. Jadi saya rasa cukup, berarti tetap diadakan dan nanti kita adakan 1 tahun sekali. Kalau memang nanti bisa diadakan di daerah, nanti diadakan di daerah. Kalau memang tidak ada yang mengajukan, nanti bisa kita bicarakan bersama-sama nanti.